Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar buku tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6. Simak baik-baik ya videonya, oke? Tujuan pembelajaran yaitu untuk memahami, untuk saling menghargai. Kemudian menyusun cerita, melengkapi kalimat, dan menulis angka dengan kata-kata. Pembelajaran 6 dimulai dari halaman 40. Nah, di sini kalian perhatikan baik-baik ya. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Di bawah ini ada sebuah percakapan antara ayah, Udin, Mutiara, dan ibu. Di rumah, kalian bisa mempraktekkan dengan orang tua, saudara, ataupun teman ya. Di sini perintahnya, bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Ayah mengatakan, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Kemudian Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Kemudian Mutiara menjawab, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Lalu ibu mengatakan, wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Udin mengatakan, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Kemudian ayah menjawab, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Kita lanjutkan. Kemudian Mutiara mengatakan, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Udin mengatakan, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Kemudian ibu menjawab, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Coba kepala dingin ini kalian garis bawahi. Apakah kalian masih ingat pada pembelajaran kelima, kepala dingin itu kira-kira artinya apa? Ayo diingat-ingat. Nah, kepala dingin itu artinya berpikir dengan tenang dan sabar. Kemudian ayah menjawab, kalian memang anak-anak yang hebat. Kemudian di bawahnya, di sini ada kegiatan, ayo mencoba. Perintahnya, ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Nah, kalian menjawab di sebelahnya sini ya. Kira-kira percakapan antara ayah, Udin, Mutiara, dan ibu tadi tentang apa? Kemudian nomor 2, kapan rencana wisata dilaksanakan? Jika dimulai dengan kapan, berarti itu menanyakan waktu. Kemudian nomor 3, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Berarti kalau pertanyaannya siapa itu menanyakan orang. Siapakah orang yang mengusulkan tujuan wisata? Itu bisa dijawab di sebelahnya sini. Nomor 4, kemana Udin ingin berwisata? Nah, kemana itu berarti menanyakan tempat. Kemudian kalau di sini kemana Udin ingin berwisata itu berarti Udin tadi di cerita atas itu dia ingin pergi berwisata kemana. Kemudian nomor 5, kemana Mutiara ingin berwisata? Berarti pertanyaannya ini menanyakan tempat yang diinginkan Mutiara itu dia ingin berwisata kemana,
bisa dijawab di sebelah kanannya sini. Kemudian nomor 6, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Nah, tadi di bacaan juga dicari soal nomor 1 sampai 6 itu jawabannya ada di bacaan, kemudian dijawab di sebelahnya. Kemudian kita balik di halaman 42. Nomor 7, menurut pendapatmu kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Tadi keluarga itu melakukan musyawarah. Musyawarah itu kira-kira sila 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Itu bisa ditulis di sini jawabannya. Kemudian nomor 8, apakah anak memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil? Jika menurut kalian di bacaan itu memang memberikan kesempatan, maka dijawab ya. Tapi jika tidak, bisa kalian jawab tidak. Jadi nomor 8 itu jawabannya antara ya atau tidak. Kemudian nomor 9, menurut pendapatmu peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa? Sila keberapa Pancasila? Nah, ketika ayahnya memberi kesempatan kepada anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil itu kira-kira sesuai dengan sila keberapa, itu ditaruh di sini. Tugas kalian tadi jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan kalimat-kalimat yang baik dan benar. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita. Jadi dari soal nomor 1 sampai nomor 9 itu kalian sudah menemukan jawabannya, disusun menjadi sebuah cerita. Cerita yang tidak usah terlalu panjang, tidak apa-apa, hanya berisikan jawaban-jawaban dari soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu ditaruh di sini. Kita lanjutkan di halaman 43. Nanti bisa kalian kerjakan ketika video ini selesai ya. Jadi Bu Guru hanya menerangkan, kemudian kalian menjawab itu bisa dibantu dengan orang tua setelah videonya selesai. Di halaman 43 ada sebuah pertanyaan, apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Nah, jika pernah kalian jawab pernah, jika tidak pernah kalian jawab tidak pernah. Kemudian, ceritakan pengalamanmu bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumahmu. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu merasa mendapat keadilan di rumahmu? Kemudian selanjutnya ceritakan peristiwa terjadinya keadilan di rumahmu. Sekarang saya berikan contoh, semisalkan perbedaan pendapat itu saya jawab pernah. Nah, pernah itu tentang apa? Misalkan tentang menu masakan hari ini. Nah, antara kalian dan adik kalian pengen menu masakan yang berbeda. Kemudian ceritakan pengalamanmu bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumahmu. Nah, itu dengan bermusyawarah, kira-kira masakan hari ini yang baik itu misalkan kakak kalian menginginkan sayur asem, adik kalian menginginkan oseng-oseng. Ya, itu dibicarakan kira-kira yang baik yang mana. Kemudian, apakah kamu merasa mendapat keadilan di rumahmu? Nah, jika iya kalian jawab iya, jika tidak kalian jawab tidak. Itu bisa kalian jawab secara singkat di sebelahnya sini ya. Sini, sini, dan juga sini. Kemudian, apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan di atas? Tuliskan ungkapan dan artinya yang kamu temukan itu. Jadi ini adalah yang ada di halaman 41.
Maksudnya 40 sampai 41 percakapan tentang Ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu itu apakah ada kalimat ungkapan. Nanti dijawabnya di sebelah sini. Sekarang kita buka di halaman 44. Hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Di sini ada perintah, lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Jadi di sini ada jalan tengah, ada mobil, ada bernomor, ada bangun, ada macet, ada bekal, ada tiket. Di bawahnya ini ada sebuah cerita dengan judul Berwisata ke Kebun Binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Ini kalian coba mencari jawaban yang sesuai, apakah yang jalan tengah, atau mobil, atau bernomor, atau bangun, atau macet, atau bekal, atau tiket untuk diletakkan di sini. Kemudian jika sudah memilih salah satu, tidak boleh digunakan untuk menjawab pertanyaan lain. Nah, misalkan di sini yang ini saya pilih jalan tengah, saya tulis di sini. Jalan tengah ini tidak boleh saya tulis lagi, misalkan di bawahnya. Nah, jadi satu pilihan untuk satu tempat yang kosong. Nanti bisa dilanjutkan, dikerjakan bersama orang tua ya. Ini nomor, ini tidak ada nomornya, tetapi kalian bisa mengisikan di tempat-tempat yang kosong ini. Sekarang kita lanjutkan di halaman 45. Carilah sebuah tiket bekas, mintalah bantuan ayah, ibu, atau saudaramu dengan bahasa yang sopan. Laporkanlah isi dari tiket itu. Di sini ada contoh. Gambarnya tidak terlalu jelas ya di buku saya, barangkali di buku kalian juga sama. Saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Di sini ini adalah gambar tiketnya. Jika kalian dapat melihat, apakah kalian bisa melihat jelas angka 354 itu letaknya di mana? Itu sebenarnya letaknya di bawah, tetapi memang di buku itu tidak terlalu jelas. Perhatikan nomor salah satu tiket masuk ke kebun buah bernomor 354. 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. Dilihat, ini adalah kubus ratusan. Apakah kalian masih ingat yang saya jelaskan pada video beberapa waktu lalu? Satu kubus ratusan ini berisi 100 kotak. Karena ini paling kiri itu ratusan, sehingga ini ada 3. Karena ini 100, kalau 2 200, kalau 3 300 sesuai angka yang paling kiri. Kemudian 354. Yang ini namanya kubus puluhan. Satu baris kubus ini ada angka 10, sehingga untuk mencapai angka 50, ini puluhan, membutuhkan ini 10, 20, 30, 40, 50. Jadi ada 5 kotak puluhan. Ditambah ini 4. 4 ini adalah angka satuan ini. Banyaknya kubus ada 300, angkanya ada 3, ada 5, ada 4. Cara membacanya adalah dari kiri ya. Dibaca 354. Nah, ini sampai halaman 45. Sekarang kita lanjutkan sampai halaman 46. Bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. Nah, masih kayak tadi ya. Ini namanya kubus ratusan. Kubus ratusan itu satu kotak ini 100, sehingga kalau kita untuk mencapai angka 4 membutuhkan 1, 2,
3, dan 4. Kemudian yang tengahnya ada 5, 50 ini maksudnya, sehingga membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 50. Kemudian yang ini 4, 1, 2, 3, 4. Banyaknya kubus ada 454 ya. Dibaca 454. Sekarang tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Ini ada angka nomor 1, 2, 3, 4, 5. Saya beri contoh 1. Misalkan di sini ada yang dimaksud menuliskan lambang bilangan dengan kata-kata itu seperti ini. Ini angka 2, jadi saya tulis 200. Kemudian ini 80. Ini 5, jadi ini 5. Jadi yang dimasukkan kata-kata itu adalah seperti ini. Nah, silahkan kalian memahami video ini, dikerjakan dengan baik-baik, dan semoga mendapat nilai bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.